Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita telah memasuki dari kitab yang keempat pada mustawa al-awwal dari mutun Talibul Ilm yang dikumpulkan oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid An-Nabawi, yang alhamdulillah kita telah memasuki Al-Arba'un fi Mabani al-Islam wa Qawaidul Ahkam. 40 dalam membangun Islam, artinya pondasi-pondasi Islam dan kaedah-kaedah hukum di dalam Islam, yang dikenal Al-Arba'in An-Nawawiyah li Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau ulama di tahun abad ke-6, ya, yang dimana wafat tahun 676, yang dimana beliau salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Akan tetapi dalam cetakan ini Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim itu menambah. Jadi kalau dulu Al-Arba'in An-Nawawiyah ini ada sekitar 42 hadis. Di cetakan lain 43. Tapi kalau di sini ada 50 hadis. Beliau tambah dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, berarti ada sekitar 7 atau 8 hadis. Kenapa dikatakan Al-Arba'un? Arba'un itu bahasa Arab dari kata 40. Tapi padahal lebih 42, 43. Tapi masih dikatakan Arba'un. Itulah namanya aglabiyah. Aglabiyah itu lebih banyaknya, lebih dominannya. Dan buku ini kalau dahulu kami baca waktu masih di pondok, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu saya baca. Saya juga pernah membaca dari syarahnya. Yang syarahnya ini hampir 1000 lembar. Kami dulu baca di pondok, alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk hatamkan. Itu dari perpustakaan Unismu. Ini tentunya banyak keutamaan. Ya, jadi siapa yang mempelajari ini itu tentunya akan kokoh pondasinya dalam Islam. Dan kaedah-kaedah dalam Islam sudah mencakup di hadis-hadis ini. Makanya para ulama senantiasa ketika kita ingin memulai mempelajari tentang pelajaran hadis, pelajaran qawaid, pelajaran tentang Islam, biasanya mengisyaratkan mempelajari untuk kitab ini. Bahkan dihafalkan di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah Al-Mukarramah, di pondok-pondok salaf dan seterusnya. Kemudian kita masuk pembahasan kita dengan insyaallah kita akan target 10 hadis dalam satu kali duduk. Amirul Mukminin Abi Hafsin. Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Abi Hafs, ini kunyanya. Ya. Abi Hafs, bapaknya Hafs. Umar bin Khattab, siapa itu Umar? Umar ini khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Yang dimana Abi Hafs, karena Umar memiliki anak namanya Hafsah. Umar memiliki anak namanya siapa? Hafsah. Ya. Dia seorang pemimpin. Setelah meninggal Abu Bakar, dia memimpin kaum muslimin. Makanya dikatakan pemimpin orang-orang beriman. Ya, Abi Hafsin, bapaknya Hafs, yaitu Hafsah. Umar namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an qol sami'tu, saya mendengar. Nah, ini dalam ilmu hadis nanti akan kita pelajari di jilid setelahnya.
bahwasanya di antara indikasi alamat hadis itu sahih ketika ada hissiyah, misalnya ra'aitu, sami'tu, raqibtu, ya, saya mendengar, saya melihat, saya dibonceng, saya dipegang. Intinya ada di situ pergerakan yang bersentuhan fisik, itu menunjukkan hadis sahih karena menunjukkan bertemunya. Jelas? Ini ya. Jadi kalau ada hadis dikatakan sami'tu, ra'aitu, ini ciri-ciri hadis sahih. Walaupun tetap diperiksa sanadnya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia dengar? Kata Umar, saya mendengar. Siapa yang dia dengar? Rasulullah. Apa yang dia dengar? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Perhatikan al-a'mal jama'. Binniyat jama'. Walaupun dalam riwayat lain dengan mufrad. Innamal amal binniyatin dalam isim mufrad. Tapi di sini dalam isim jama'. Artinya sesungguhnya amalan seluruhnya. Amalan apapun. Binniyat, dengan niat apapun, menunjukkan bolehnya menggabungkan niat lebih dari 2. Misalnya ada orang setelah berudu masuk masjid, pas setelah azan, bisa menggabungkan 3 niat. Dia melakukan sholat untuk sesudah wudu. Dia melakukan sholat untuk tahiyatul masjid. Dia melakukan sholat sebagai qobliyah. Boleh? Boleh. Dalilnya mana? Bin niat. Dengan banyak niat. Boleh. Ini faedahnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini pentingnya. Siapa yang menuntut ilmu untuk meraih surga, dia akan mendapatkan surga. Siapa yang menuntut ilmu untuk meraih ketenaran, meraih kedudukan, untuk hijrahnya karena wanita, dia akan mendapatkan itu. Ya. Maka perlu diperbaiki niat. Maka dari itu kata para ulama, ma'alajtu syai'an asaddu min niyati. Tidak ada yang lebih berat yang saya obati daripada niatku. Ini niat ini sangat penting. Dan niat kata Imam Syafi'i, lebih dari 60-70 bab dalam segala permasalahan itu diikat dengan niat. Ya, maka penting untuk senantiasa seseorang memperhatikan niatnya. Bahkan dengan niat yang salah, seseorang akan binasa. Coba lihat orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Yang satu bersedekah dengan seluruh hartanya, tapi hanya ingin dikatakan dermawan. Yang satu menuntut ilmu, tapi hanya ingin dikatakan ulama. Yang satu senantiasa menghafalkan Al-Quran, tapi hanya ingin dikatakan qari. Wa qadakil, dan sungguh telah dikatakan kepadamu tentang itu, dermawan, pemberani, qari. Akhirnya apa? Dia orang yang pertama kali menjadi qari api neraka. Kenapa ini? Apanya yang salah? Niatnya. Maka penting untuk kita perhatikan niat. Makanya kata Nabi, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, maka barang siapa yang hijrahnya hanya karena Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrahnya hanya karena dunia yang akan dia dapatkan, naudzubillah, fa hijratu aw imra'atin yankihu, atau untuk wanita yang dia mau nikahi. Dia pindah pondok ke kota, kenapa? Karena ada odok-odoknya di situ pondok. Dia pindah pondok ke situ, kenapa? Karena di situ mantannya. Naudzubillah. Ini tentang kisah cerita. Ada pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Habasyah, memerintahkan kepada para sahabatnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, menanyakan, bagaimana kalau saya mau berhijrah, karena ini akhwat ini berhijrah ke sana. Maka muncullah hadis ini. Jadi kalau ayat namanya asbabun nuzul. Apa kalau ayat namanya? Asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Kalau hadis namanya
asbabul wurud. Asbab ada 2. Lil Quran, kalau untuk Al-Quran namanya an-nuzul, asbabun nuzul. Kalau untuk as-sunnah hadis namanya asbab al-wurud. Sebab kenapa ini Nabi wiridkan, bacakan, lantungkan. Ya. Ini. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi ketika berhijrah, orang yang dia cintai. Dan bagaimana? Maka muncullah hadis ini. Keluarlah hadis ini. Berkatalah Nabi seperti ini. Ya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan padanya. Jadi kalau untuk dunia kau dapatkan dunia. Kalau untuk wanita kau dapatkan wanita. Kalau untuk kedudukan kamu dapatkan wanita, kedudukan. Tapi siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan para muhaddisin. Hadis ini ditolak orang Asy'ariyah. Kenapa? Karena hadis ini namanya hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan satu orang. Siapa? Umar. Tidak diriwayatkan oleh yang lain. Tapi yang benar, walaupun dia hadis ahad, tapi dia sahih. Kenapa? Karena yang meriwayatkan walaupun satu orang, tapi bisa mengalahkan ribuan orang. Karena kesikuannya ini Umar. Ya. Maka dari itu Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab sahihnya. Imam Muslim juga demikian. Ya. Ini. Maka kalau Imam Bukhari dan Muslim menerimanya, kenapa kita tidak? Padahal Imam Bukhari dan Muslim tidak memasukkan di dalam kitabnya kecuali yang sahih. Ya, walaupun ada nanti al-mu'allaq, ya, yang tergantung, dia masukkan. Tapi itu biasanya diriwayatkan dalam riwayat yang lain, sehingga ya, karena syarat-syarat Imam Bukhari yang terlalu padat, yang terlalu ketat, sehingga dia tetap biasa di muqaddimah-muqaddimahnya. Nah, hadis asani. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu. Kita langsung ke terjemahan supaya meringkas waktu dan mengambil faedah, fokus kepada faedah dari hadis. Bahwasanya dari Umar radhiyallahu an, pernah dia duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Kemudian muncul seseorang lelaki yang pakaiannya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam, yang tidak terlihat padanya dari tanda safar, dan tidak ada yang mengenalnya satu orang pun dari kalangan para sahabat. Tapi orang ini langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain ya, di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat ini ya, maka dia mengatakan apa? Ya Muhammad. Kaget para sahabat. Tidak ada yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ini kecuali orang munafik, orang Arab Badui, ya, atau malaikat Jibril dengan panggilan Muhammad. Kalau sahabat yang lain, mereka panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Khalilullah. Selalu panggilannya panggilan begitu. Ya. Tapi kalau ini ya Muhammad, langsung namanya. Nah, ini. Kemudian langsung dia dikabarkan. Dia katakan ya Muhammad, kabarkan kepada aku Islam. Dikatakanlah rukun Islam yang 5. Yaitu engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Engkau menegakkan salat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji wajib kalau kamu mampu. Ya. Ini dia diperintahkan. Kemudian orang ini mengatakan kamu benar.
Maka Umar mengatakan, kami pun merasa takjub. Kenapa orang ini dia bertanya, dia membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi tentang iman. Dikabarkanlah tentang rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, hari akhir, para rasul, takdir baik dan takdir buruk. Orang ini lagi mengatakan kamu benar. Maka orang ini bertanya lagi, kabarkan kepada kami tentang ihsan. Maka Nabi kabarkan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihat. Maka orang ini juga mengatakan, kalau begitu kabarkan kami tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, orang yang bertanya dan yang ditanya tidak lebih tahu. Maka kalau begitu kabarkan kepada kami tentang alamat-alamatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang ya melahirkan anak tuannya. Seseorang akan melihat orang-orang yang telanjang, tidak beralas kaki, padahal mereka apa? Berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Sekarang kita lihat, ya banyak orang-orang di pedesaan tidak beralas kaki, ya orang-orang tidak top pakai baju, tapi masya Allah rumahnya besar-besar. Ya, sekarang di Saudi Arabia para pengembala maksudnya ini pengembala para Arab Badui. Sekarang itu di sana orang termiskin satu mobilnya. Ya, ini kata Nabi itu tanda-tandanya. Kalau ada ini berarti muncul tanda-tanda kiamat. Tapi di sini yang dimaksudkan kiamat kecil. Ya, banyaknya pasar, banyaknya jumlah wanita daripada laki-laki, banyaknya munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda kiamat besar, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, dan seterusnya. Itu tanda kiamat besar. Kemudian orang ini berpaling. Maka maka Umar dikatakan kepadanya, ya Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Maka Umar mengatakan, Allah wa Rasuluh alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Coba lihat ya para sahabat, bagaimana rasa takut di dalam hatinya, bagaimana tentang penjagaan lisannya. Dia tidak berani berkata apa yang dia tidak ketahui. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya yang tadi yang bertanya itu adalah Jibril, yang mengajarkan kepada kalian atas perkara agama kalian. Pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib. Buktinya Nabi ditanya, saya bilang saya tidak lebih tahu. Orang bertanya dan ditanya tidak lebih tahu. Ya, karena hari esok adalah perkara yang gaib. Ada 5 perkara gaib. Ada 5 perkara gaib. Siapa yang bisa sebutkan dalilnya? Di surah Luqman ayat paling terakhir. Pernah kita ajarkan. Bahasa Indonesianya saja. Bi ayyi ardin tamut. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Ini 1. Ada 5 yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Tulis 5 ilmu yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. 1. Ilmu sa'ah, ilmu tentang apa tadi? Sa'ah, kiamat. Yang kedua, turunnya hujan. Yang ketiga, apa yang ada di dalam kandungan. Banyak orang bikin anak mau laki-laki, ternyata lahir apa? Perempuan. Ya, kalau tak kalah adami, lain lagi. Bisa di USG dan segala macam. Tapi maksudnya dia tidak mengetahui apa yang di dalam rahim. Ya. Yang keempat, di bumi mana dia meninggal. Yang terakhir, apa yang akan dia dapatkan di esok hari. Jadi ini 5. Kalau ada yang berucap tanpa dalil, katakan dia adalah pendusta. Ya.
Pasti dia dukung. Jadi 5 tadi apa? 1, ilmu tentang hari kiamat. 2, tentang turunnya hujan. Adapun BMKG itu hanya menerka. Belum tentu berapa banyak prediksi yang dia lakukan akan turun hujan deras. Ternyata tidak hujan deras. Coba lihat dari kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi, bagaimana dia katakan mau turun hujan. Ternyata bukan hujan yang turun. Karena tidak semua gelap menunjukkan mau hujan. Kan? Berapa banyak gelap awam dikira mau hujan. Ternyata apa? Jadi terang benderang. Dikiranya hujan, ternyata azab yang turun. Hujan batu. Kisah Nabi Lut juga. Yang muncul awan, ternyata dikiranya apa? Mau hujan, ternyata apa? Hujan batu yang mereka dihujani padanya. Na'udzubillah. Kemudian hadis yang ketiga. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan dan hambanya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berhaji bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa di sini dikatakan menegakkan sholat, bukan melakukan sholat? Karena menegakkan sholat itu dibutuhkan rukun-rukun dan syarat. Ya, harus tumaknina dan seterusnya. Memberikan zakat, menunaikan zakat. Ya, zakat di sini menunaikan zakat yang wajib dimaksudkan. Zakat itu ada 8. Ada zakat harta, ada zakat fitri yang dikeluarkan di malam Idul Fitri. Zakat harta itu terbagi lagi. Ada zakat harta dari emas, kalau mencapai 85 gram emas dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya. Kalau perak 595 gram. Ada juga zakat pertanian. Misalnya sawah. Kalau dia mencapai 900 kilo panen, dikeluarkan setiap panen. Kalau ada biaya perairan 5%. Kalau tidak ada biaya perairannya, air hujan yang dia diturunkan padanya, tidak ada beli pompa, tidak ada bikin selokan-selokan untuk air, maka apa? Ya, dia pajaknya itu 10%. Tadi apa? Kalau diairi berapa? 5%. Kalau tidak diairi 10%. Ini. Kalau zakat perdagangan, kalau perdagangannya sama nilainya emas atau perak, tersimpan selama 1 tahun, dikeluarkan 2,5%. Jadi misalnya kalau harga emas sekarang 2 juta, 85 gram berarti sama dengan berapa? 170 juta. Jadi kalau ada orang berdagang, putaran uangnya 170 juta, anggaplah 200 juta, semoga supaya mudah dihitung. Selama 1 tahun, maka dilihat semua ini uangnya 200 juta, langsung dikalikan 2,5%. Itulah yang dikeluarkan. Jelas? Jelas sampai sini? Sama dengan zakat harta dia. Ada juga zakat dari harta karun. Ada juga zakat dari peternakan. Misalnya peternak kambing. Kalau imam jadi peternak kambing, bos kambing nanti. Kalau ada kambing 40 ekor, setiap tahun dikeluarkan 1 ekor. Kalau ada sapi 30 ekor, setiap tahun dikeluarkan 1 ekor. Kalau ada unta 5 ekor, setiap tahun dikeluarkan 1 ekor. Ya, tapi 1 ekor kambing. Kalau 5 unta, 1 ekor kambing. Kalau 30 sapi, 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nah, kita percepat sedikit. Fokus hadis yang ke-4. Bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya bercerita Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah jujur dan wajib untuk seseorang. Dia adalah orang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadilah dari segumpal ini. Menjadi, ya betul, dikumpulkan selama 40 hari kemudian menjadi segumpal.
kemudian setitik, kemudian segumpal. Kemudian dikirimkan padanya malaikat. Kemudian ditiupkan padanya ruh. Kemudian diperintahkan untuk dituliskan 4, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia bahagia atau sengsara. Artinya di sini diambil faedah bahwasanya seseorang itu di umur, perhatikan, yang pertama 40 hari, yang kedua 40 lagi hari, yang ketiga 40 hari, berarti sama dengan total berapa? 120 hari. 120 hari setara dengan berapa? 4 bulan. Umur 4 bulan seseorang sudah ditiupkan ruh. Makanya dianjurkan ketika sudah 4 bulan istri perbanyak berdoa. Mintakan takdir yang terbaik. Ya. Terjadi perselisihan pendapat apakah 4 bulan tepat? Ada yang mengatakan 4 bulan tepat. Ada yang mengatakan 4 bulan 12 hari, ada yang mengatakan 13 hari, ada yang mengatakan 16 hari, ada yang mengatakan 18 hari. Ya. Apa konsekuensinya? Karena kalau digugurkan ada dendanya, ada kafarat. Misalnya di umur 4 bulan lebih kita gugurkan, berarti dia sudah punya anak, maka dia apa? Dibayar kafaratnya. Ya, ada kafarat dendanya kalau kita gugurkan. Kalau tidak jadi masalah karena belum menjadi manusia, belum memiliki ruh. Ini, ya. Kemudian maka dia bersumpah demi Allah, fawalladzi la ilaha illa ghairu, sama demi Allah, ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada yang menghalangi dirinya antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal. Akan tetapi catatan amalnya mendahulunya yang ketika di perut tadi. Dia dicatatkan sebagai apa? Orang yang sengsara, masuk ke dalam neraka. Ya, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dan demi Allah, ada seseorang di antara kalian melakukan amalan penghuni neraka sampai tidak ada yang menghalanginya dari neraka kecuali sejengkal. Akan tetapi catatan kitabnya mendahuluinya. Yang mana tadi ini? Ketika di perut ibunya ditakdirkan dia sebagai penghuni surga. Akhirnya apa? Dia melakukan amalan penghuni surga. Banyak orang ada kisah tidak sholat, tidak puasa, termasuk penghuni surga. Ya, yang datang kepada Nabi baru masuk Islam, ternyata sudah syahadat, langsung ada panggilan peperangan. Akhirnya dia pergi berperang. Akhirnya ketika meninggal di medan perang, para malaikat berebut tentang siapa yang mandikan jenazahnya. Bayangkan, belum sholat, belum mandi wajib, belum puasa, belum berhaji. Kenapa? Karena Allah tetapkan dia. Berapa banyak? Coba lihat, orang yang membunuh 99 nyawa. Pekerjaannya membunuh, pekerjaannya meminum khamar, pekerjaannya merusak di muka bumi. Bahkan dia bertanya kepada ulama, walaupun ulama yang disangka ulama saja, orang pendeta. Tapi pendeta mengatakan tidak ada lagi pintu tobat, akhirnya dicukupkan 100. Bertanya kepada rahib, dikatakan apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Berpindah dari kampungmu. Di tengah perjalanan berpindah yang diarahkan oleh rahib, akhirnya dia meninggal. Sudah sholat? Sudah puasa? Sudah tahu ilmu? Belum, baru bertanya. Ya, apakah masih ada pintu tobat? Bagi saya masih ada, pindah kampung. Di sana banyak para ulama, di sana bagus lingkungannya. Belum sholat. Akhirnya apa? Dia meninggal dan dia dimasukkan apa? Termasuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena catatan takdirnya memang penghuni surga. Makanya kalau kita di atas ketaatan jangan dulu bangga. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat daripada akhirnya. Hadis yang kelima. Jadi di sini ya pelajaran bisa diberi di hadis keempat sekali lagi bahwa seseorang itu telah ditetapkan apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka. Apakah dia bahagia atau sengsara, apakah dia kaya atau miskin, ya. Apakah dia termasuk orang yang melakukan amalan ketaatan atau kemaksiatan, sudah dicatatkan semua. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis yang kelima, bahwasanya barang siapa dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah, ini menunjukkan boleh memiliki kunyah walaupun tidak punya anak. Aisyah punya anak? Tidak. Tapi kenapa dikatakan an ummil mukminin Ummu Abdillah? Ibunya Abdillah. Tidak ada.
menunjukkan boleh orang berkunyah. Misalnya Abu Rumaiso, tidak ada anaknya namanya Rumaiso. Misalnya saya Abu Abdillah, tidak ada saya punya anak namanya Abdillah, boleh. Jelas? Dan kunyah ini sunnah. Usahakan punya kunyah. Siapa kunyah kita, Imam? Virus. Kita. Nah, sekarang tugasnya sebentar cari nama. Siapa kunyah? Ini sunnah. Dari Aisyah, barang siapa melakukan amalan perkara baru dalam agama, maka dia tertolak. Barang siapa melakukan amalan bukan dari amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tertolak. Karena amalan itu 3 syaratnya baru diterima. Yang pertama, diamalkan seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, dilakukan ikhlas hanya untuk Allah. Yang ketiga, ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-6, bahwasanya dari Nu'man bin Bashir, bahwa dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Tidak banyak yang mengetahuinya dari manusia. Artinya ada yang mengetahui, tapi sedikit. Siapa yang sedikit itu? Para ulama. Maka dari itu siapa yang melakukan sifat takut dari syubhat itu, dia melepaskan dari itu, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Artinya kalau dia ragu halal atau haram, dia tinggalkan. Maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang masuk ke dalam kembalaan, kebun kembalaannya yang di dalamnya terdapat duri-duri. Ya, akhirnya dia ditakutkan tertusuk padanya. Dan sesungguhnya di setiap sesuatu itu ada rajanya. Ya, ada pemiliknya, dan rajanya kita ini adalah Allah. Ya, maka ala wa inna imallah maharimaha, dan memiliki aturan, maka ketahuilah sesungguhnya aturan kerajaan Allah adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh dilanggar. Ya, kemudian disambungkan dengan hadis yang tadi, sesungguhnya di dalam jasad seorang hamba ada segumpal. Jika segumpal itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Jika segumpal itu buruk, maka buruk seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka di sini pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya hati ada barometer sebagai baiknya amalan anggota badan. Itu ditulis. Hati adalah barometer baiknya amalan anggota badan. Kemudian halal jelas, haram jelas, tengahnya syubhat, tinggalkan yang syubhat. Kemudian hadis yang ke-7 dari Ruqayyah, Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Artinya nasihat untuk Allah, yaitu untuk perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, mengagungkan Allah. Untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang umumnya. Artinya segala sesuatu, ya, itu terkandung padanya nasihat, ketulusan. Kemudian hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar, anaknya Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan padanya, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, memberikan zakat. Nah, ini dulu diperangi untuk diperlebar, disebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Siapa yang tidak mau masuk ke dalam Islam diperangi. Tapi peperangan ini harus dibuat tangan pemerintah. Kemudian jangan diperangi, karena peperangan itu jalan terakhir. Jalan pertama diajak dulu ke dalam Islam. Ini yang dilakukan Ali, dilakukan Khalid bin Walid, dilakukan Amr bin As. Ketika ingin berperang, azan dulu. Kalau dijawab azannya, damai, tidak jadi berperang. Kalau mau berperang, Khalid bin Walid panggil dulu, aslamu taslamu. Masuk dulu Islam, kamu akan selamat. Tidak ada peperangan. Fa in taruddu nuqatilu. Tapi kalau kamu tolak, tidak perang. Ya, itu. Kemudian kalau kamu faida alau, kalau dia menolak, ya, maka sungguh, ya, dia telah
asamu minni dima'u wa amwalu illa bihaqqil Islam. Maka apa? Haram baginya dari darah-darahnya, harta-hartanya kecuali dengan hak Islam. Artinya kalau memang dia menerima Islam, maka haram darahnya. Tidak boleh diambil darahnya, tidak boleh dirampas, tidak boleh dibunuh. Ya. Ini. Kecuali hak Islam. Maksudnya hak Islam, kalau dia membunuh, dia dibunuh. Kalau dia merusak harta orang lain, hartanya diambil. Jelas? Itu namanya hak Islam. Adapun hisabnya kepada Allah. Artinya kalau ada orang-orang munafik cuma masuk Islam, cuma mau merusak dalam Islam, tidak usah terlalu ini. Hisabnya, niatnya Allah yang tanggung. Kemudian hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini namanya lebih dari 100. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama siapa nama aslinya. Tapi dikuatkan oleh Imam Nawawi, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ini namanya yang paling terkenal. Tapi namanya Abu Hurairah ada berapa tadi? Lebih dari 100. Kemudian berkata, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya larang atasmu jauhilah, dan apa yang saya perintah lakukanlah semampu kalian. Coba lihat. Kalau larangan diperintah jauhi. Tidak ada bilang jauhi semampu kamu, tidak ada. Langsung jauhi. Kenapa? Karena dia lebih ringan. Tapi kalau perintah, kita diperintahkan untuk melakukan sesuai kemampuan kita. Kenapa? Karena dalam perintah ada beban. Sedangkan dalam larangan tidak ada beban, berlepas saja. Jelas? Dan jangan terlalu banyak bertanya. Sesungguhnya membinasakan umat-umat sebelum kalian karena terlalu banyak bertanya. Pertanyaan yang memberatkan dirinya sendiri. Ya, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Di sini pelajaran yang bisa dipetik bahwa kalau ada larangan tinggalkan. Ada perintah lakukan semampumu. Dan jangan banyak bertanya. Kenapa? Bisa jadi pertanyaan itu memberatkan dirimu. Kecuali kalau pertanyaan yang menambah keilmuanmu, menambah ketakwaanmu, lakukan. Ya, tapi kalau menambah ya beban untukmu, maka tinggalkan. Dan jangan menyelisih Nabi. Karena itu sebab kalian dibinasakan. Coba lihat di sini. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafi al-anbiya'i. Karena sesungguhnya kebanyakan dari umat terdahulu dibinasakan karena banyak bertanya, menyelisih Rasulnya. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa tadi namanya? Abdurrahman bin Sakhar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Di sini ini penting ini. Allah Maha Baik, tidak menerima yang baik. Makanya jangan nanti kalau sudah menikah halalkan segala cara. Untuk supaya anak-anak bisa mondok di pondok, bayar anunya, biar kerja judi, biar kerja jual khamar, kamu lakukan. Untuk apa membiayai anak? Banyak artis-artis, seorang pelacur orang tuanya. Alasannya apa? Membiayai anak di pondok. Naudzubillah. Ya, ada juga di Jakarta seorang preman mencuri harta-harta orang kaya untuk apa? Membangunkan orang-orang miskin, membangunkan orang-orang para janda. Diterima malahnya? Jawabannya tidak. Dalilnya mana ini? Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, kamu tidak merampas harta orang lain, itu hukumnya wajib. Sedangkan kamu bersedekah tergantung. Ya, ini. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Baik niatnya, baik ucapannya, baik kelakuannya. Kemudian sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan kepada para nabi agar dia memakan makanan yang baik dan beramal soleh. Coba lihat, digandengkan makanan yang baik dan amalan soleh. Kenapa? Barang siapa beramal soleh tidak menjaga makanan yang baik, tidak diterima amalannya. Dalilnya mana? Ada seseorang yang berdoa kepada Allah dengan tangannya terangkat. Seorang musafir, bajunya kusuk-kusuk, mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya, ini dia mengangkat tangannya ke langit, mengatakan ya Rob. Tapi apa kata Nabi? Mat'amu haram, makanannya haram, masrabu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajaba lidalik. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Dia beribadah dari yang haram, bajunya haram.
Dia diberi gizi haram, makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana mau diterima doanya? Ya, coba lihat faedah yang bisa dipetik. Bahwasanya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, yang baik itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan yang baik menurut kita. Jelas? Kemudian pelajaran bisa dipetik bahwasanya makanan yang haram menghalangi ibadah seseorang diterima, doa seseorang diterima. Maka jaga makanan tak, jaga minuman tak dari yang halal. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.